Hello guys, how's it going? I hope you are all in a good shape and healthy. Finally, I can say welcome back to my channel again after years of not making any videos. I'm so sorry. And I have decided that this channel is going to be a place where I can share anything about what I like related to education and entertainment. And I will speak in two languages, Bahasa and English. So without further ado, let's learn with Mr. O Edutainment. Okay guys, so for our first video, ya untuk video yang pertama ini saya akan membahas tentang how to get TOEFL score that you want. Ya karena apa ya, akhir-akhir ini saya sempat beberapa kali mendapatkan murid yang ingin banget belajar TOEFL karena banyak banget dari mereka yang ingin menggunakan sertifikat TOEFL itu untuk entah itu mendaftar beasiswa atau untuk masalah pekerjaan atau mungkin masuk ke S2 berbagai macam lah. Dan kebanyakan dari mereka itu semuanya masih pada belum bisa sama sekali gitu untuk mengerjakan TOEFL, terutama yang bagian structure. Nah, di video kali ini saya akan kasih tahu kalian gimana caranya mendapatkan TOEFL score yang kalian inginkan. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan kepada kalian ya tentang gimana caranya mendapatkan TOEFL score yang kalian inginkan, saya jelasin dulu tentang TOEFL ya. Jadi TOEFL itu ada dua. Yang pertama itu IBT. Kalau IBT itu internet based ya, internet based, jadi dia lewat komputer. Yang satunya lagi itu adalah PBT. Jadi PBT itu adalah paper based, jadi pakai kertas gitu ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah PBT atau paper based yang sering banget dipakai untuk syarat-syarat gitu. Kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa atau pekerjaan di Indonesia. Nah, di PBT ini atau paper based test ya, itu ada 3 sections ya, ada 3 section, 3 bagian. Yang pertama itu adalah listening ya. Yang pertama itu ada listening. Di listening itu ada 50 soal. 50 soal itu terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertama itu adalah 30 soal, itu short conversation, jadi cuma percakapan pendek-pendek aja. Terus yang kedua itu ada long conversation, jadi setiap percakapan itu biasanya ada 4 soal ya. Terus yang ketiga itu ada 12 soal untuk monolog ya, monolog. Jadi setiap satu monolog itu ada 4 soal. Tadi yang long conversation itu ada 8 ya, 8 soal. Jadi ada 30, 8 dan 12. Nah, kalau untuk listening ini itu sebenarnya kalian yang perlu kalian kuasai adalah vocabularies, of course ya, tentu saja itu kata-kata. Jadi kalau misalnya kalian tahu artinya dari apa yang kalian dengarkan, itu menjadi lebih mudah ya untuk mengerjakan listening TOEFL. Terus juga selain itu ada tips-tipsnya ya, tips-tipsnya nanti kita bakal bahas next time. Dan yang pastinya adalah good hearing, jadi pendengaran yang bagus. Jadi percuma aja kalau misalnya kalian mungkin menguasai banyak sekali vocabularies gitu dalam bahasa Inggris dan udah mempelajari tipsnya, tapi kalau misalnya pendengarannya kalian kurang ya sama aja ya. Jadi harus diperhatikan juga. Terus selain setelah listening ya, untuk part 1, part 2-nya ada structure ya, structure and written expression ya. Structure and written expression itu ada sekitar 40 soal ya, 40 soal. 40 soal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah complete the sentence, complete the sentence. Jadi ada kalimat yang bagiannya kosong ya, kalian harus melengkapi kalimat itu. Terus yang kedua adalah error recognition ya. Error recognition itu kalian harus mencari dari sebuah kalimat itu yang salah yang mana ya. Itu untuk bagian-bagian structure dan written expression. Nah, apa yang kalian perlu siapkan untuk mengerjakan structure dan written expression di TOEFL ini, itu sebenarnya ada tips dan triknya. Kalian itu sebenarnya nggak perlu apa ya, keterbatasan kalian dalam hal vocabulary atau meaning ya dari kata-kata itu nggak terlalu berpengaruh
di structure dan written expression ini ya, di bagian yang kedua ini di TOEFL. Jadi hanya dengan menguasai strukturnya aja, kalian itu sebenarnya udah bisa mencari jawaban yang benar. Nah, dan mengerjakan TOEFL structure dan written expression ini itu seperti matematika guys. Jadi kalau misalnya kalian itu udah tahu rumusnya, ya udah tahu formulanya, itu bakalan gampang banget pokoknya. Jadi kalau nggak tahu artinya pun masih tetap bisa nyari jawaban yang benar ya. Itu untuk structure dan written expression. Terus yang ketiga ada reading ya, reading comprehension. Nah, reading ini ada 50 soal juga sama seperti listening. Yang harus kalian kuasai di sini tentu saja vocabularies ya, vocabularies. Kalau misalnya kalian tahu artinya dari teks-teks yang ada di bagian reading ini, itu bakal mempermudah banget ya, mempermudah kalian untuk mengerjakan soal. Dan juga nanti ada tips-tipsnya untuk mengerjakan soal reading ini biar mungkin lebih cepat. Karena kan untuk mengerjakan TOEFL PBT itu kalian hanya membutuhkan waktu 2 jam ya, 2 jam. Itu untuk listening itu kalian menghabiskan waktu sekitar 35 menit ya, 35 menit. Terus untuk structure dan written expressionnya cuma 25 menit ya. Terus untuk readingnya 1 jam. Jadi benar-benar harus efektif mungkin untuk menggunakan waktu gitu. Nah, di antara tiga bagian ini, listening, structure, and written expression sama reading, itu nilai yang paling banyak itu ada di structure ya, karena di situ cuma ada 40 soal. Terus kalau misalnya kalian, ini rahasianya ya, saya kasih tahu rahasianya. Jadi kalau misalnya kalian itu pingin menaikkan nilai, misalnya kalian pingin dapat nilai 500 misalnya, untuk sekarang kalian mungkin bisa dapat 450, kurang 50 lagi kan. Itu kalian itu hanya perlu fokus di satu bagian aja. Jadi kalian hanya perlu fokus di bagian structure aja. Kalau menurut saya seperti itu. Karena di bagian listening, kenapa susah? Ya karena selain vocabularies dan tips itu, vocabulary itu kan belajarnya lama banget ya, membutuhkan waktu gitu, membutuhkan waktu yang lama. Terus selain itu juga harus ada good hearing gitu. Jadi pendengaran yang bagus. Pendengaran yang bagus itu juga untuk melatihnya itu kan juga susah ya, membutuhkan waktu yang lama. Kalian harus selalu mendengarkan percakapan bahasa Inggris gitu lewat video ya, jadi membutuhkan waktu yang lama gitu. Terus untuk reading juga sama seperti listening, karena masalahnya di sini adalah vocabularies gitu. Membutuhkan waktu yang lama kalau untuk mempelajari itu. Nah, jadi yang membutuhkan waktu yang cepat ya, kalian bisa ya bisa istilahnya bisa ngebut lah untuk mempelajari itu hanya di bagian structure dan written expression. Jadi rahasianya adalah kalau misalnya kalian ingin menaikkan nilai TOEFL kalian, itu kalian fokusnya belajar di structure dan written expression aja. Itu sebenarnya udah cukup sih. Jadi yang lain itu bisa mendukung seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, what you must pay attention to ya, kalian bisa perhatikan ini. Nah, di sini saya kasih tahu kalian tentang TOEFL scoring chart of PBT ya, yang PBT. Jadi di sini itu terlihat yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu adalah nomor yang benar. Jadi kalian benar berapa, terus dikonversi ya, converted score-nya untuk section 1, section 2 sama section 3. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau misalnya kalian lihat nilainya, nilai maksimalnya reading itu nilainya paling rendah sendiri guys. Jadi ya agak terasa nggak terlalu useful sih kalau misalnya kalian belajar reading ya. Jadi mendingan kalian bisa belajar listening atau structure aja, terutamanya structure ya gitu. Nah, kita lihat ya di sini, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan nilai 500 misalnya, untuk mendapatkan nilai 500 ya, kalian hanya perlu menjawab dengan benar 29 soal di masing-masing sectionnya. Nah, kalian bisa lihat di situ perhitungannya ya. Kalau misalnya kalian menjawab 29 nomor benar ya untuk listening, kalian akan mendapat 50 ya, converted score-nya. Terus untuk structure and written expression-nya kalian akan mendapatkan 53, dan untuk reading-nya kalian akan mendapatkan 47.
Dan jika dikonversi dan dihitung ya, itu kalian akan mendapatkan nilai 500 seperti itu. Jadi kalian hanya perlu menjawab sekitar 30 soal lah. 30 soal listening, 30 soal structure, 30 soal reading untuk mendapatkan nilai 500 seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu susah gitu kan. Kalau misalnya kadang-kadang ya untuk bagian listening itu pengalaman dari murid-murid saya gitu, mereka agak susah di bagian yang long conversation sama monolog. Yang bagian short conversation-nya itu agak mudah karena banyak sekali tips-tipsnya yang bisa diaplikasikan di situ. Jadi mereka bisa menjawabnya lebih mudah gitu ya untuk menjawab yang short conversation. Dan yang short conversation itu di situ ada 30 soal kan. Jadi kalau misalnya kalian bisa bener banyak di situ, yang bagian long conversation sama yang monolognya aja itu udah bisa mendukung aja. Jadi cukuplah kalau untuk mendapatkan nilai 500 gitu untuk TOEFL ya. Terus untuk bagian structure sama structure and written expression ya, 29 soal benar itu memang agak susah ya, makanya kalian harus fokus di sini, harus fokus banget di structure. Terus untuk yang readingnya 29 soal benar itu ya lumayan lah ya, kalian kan udah dari sejak SMP, SMA kan belajarnya reading terus nih ya, jadi pasti bisa lah, gak ada masalah ya untuk reading ya, seperti itu. Jadi hasilnya sih sebenarnya seperti itu untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan di TOEFL. Jadi jumlah-jumlahin aja ya di sini ya, perlu berapa soal yang benar gitu untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Nah, jadi karena kita fokusnya adalah ke structure dan written expression ini, jadi nanti di video-video saya berikutnya kita akan belajar gimana sih caranya untuk menguasai ya, to master structure and written expression in TOEFL. Ya sebenarnya nggak cuma untuk TOEFL aja sih, lebih general ya, untuk anak sekolah juga bisa ya kan, belajar grammar ya, karena di sekolah mereka masih belajar grammar. Untuk general English juga bisa, untuk percakapan juga bisa. Jadi nanti kita belajar grammarnya lebih general ya, nggak cuma untuk TOEFL aja tapi juga untuk hal yang lain seperti itu. Jadi see you in the next video that we'll be discussing structure and grammar ya. I hope it can be useful for you. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friends so they can also get the benefits. Baca ini aja. Okay, see you next time guys. Bye-bye.